Kasus Vina Cirebon, Polda Jabar tolak gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Telah masuk ke pokok perkara, menjadi satu di antara alasan Polda Jabar menolak gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Kuasa hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina dan Eki di Cirebon, pada 2016. Penolakan disampaikan kuasa hukum Polda Jabar saat lanjutan sidang pra-peradilan dengan agenda mendengar jawaban dari termohon Polda Jabar terhadap gugatan kuasa hukum Peggy di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonan pra-peradilan. Kecuali apa yang secara tegas termohon akui kebenarannya, ujar seorang kuasa hukum Polda Jabar. Kuasa hukum Polda Jabar menilai gugatan yang dilakukan Peggy Setiawan telah memasuki pokok perkara. Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materai perkara. Dalam jawabannya, kuasa hukum Polda Jabar juga menjabarkan terkait penanganan kasus tersebut pada 2016 hingga akhirnya 8 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Kuasa hukum Polda Jabar juga menyebut penangkapan Peggy dan penetapan sebagai tersangka sudah melalui proses yang benar. Pada tanggal 21 Mei tahun 2024, dilakukan gelar perkara penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan alias Perong. Dan sepakat Peggy jadi tersangka karena sudah didapatkan lebih dari 2 alat bukti yang cukup, ujar seorang kuasa hukum Polda Jabar. Tersangka kasus Vina Cirebon bisa jadi jutawan jika Peggy menang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki akhirnya resmi digelar. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Dapat ganti rugi. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Dalam aturan itu,
Terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan pakar hukum pidana, Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan, jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Polda Jabar siap. Di sisi lain, Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani, didapuk menjadi ketua tim kuasa hukum Polda Jabar dalam menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Kombes Nur Hadi Handayani menjadi ketua tim kuasa hukum dari Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Siap bertarung di pra-peradilan, Nur Hadi Handayani akan beberkan bukti agar Peggy Setiawan tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan kasus Vina di Cirebon. Pada sidang hari ini, Polda Jabar hadir dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Sementara untuk sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar besok, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2024. Insya Allah sesuai kesepakatan, untuk jawaban akan kita sampaikan besok pagi, untuk hal detail tidak bisa saya sampaikan di sini, kata Nur Hadi Handayani dikutip dari Kompas TV, Senin. Meski meminta jawaban disampaikan besok, ia menegaskan bahwa Polda Jabar sudah siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Semua dalil-dalil yang mereka sampaikan kita sudah siap, kata dia lagi. Kombes Nur Hadi Handayani menanggapi santai soal tudingan dari kuasa hukum Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan bahwa 2 alat bukti yang akan dihadirkan oleh Polda Jabar tidak cukup. Sebab, Polda Jabar hanya memiliki 2 alat bukti berupa dokumen dan saksi ahli saja. Berbeda dengan tim kuasa hukum Peggy yang mengaku punya saksi fakta. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti gak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan, kata dia lagi. Nur Hadi pun optimis pihaknya bisa membuktikan keterlibatan Peggy di kasus Vina Cirebon. Kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar, jelasnya. Untuk alat bukti, kata dia, akan disampaikan di persidangan pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ia mengklaim alat bukti yang akan mereka bawa yakni berupa dokumen dan keterangan dari saksi ahli. Kemudian mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli, kita juga akan sampaikan untuk dari ahli. Kita akan bantah dalil-dalil mereka. Dari Polda saksi ahli aja, 1 orang, ungkapnya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan menunjukkan bukti DPO yang dikeluarkan oleh Polda Jabar. Di mana menurut dia, Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai tersangka ini berbeda dengan ciri-ciri yang diumumkan kepolisian. Itu akan kami jadikan bukti bahwa DPO Peggy, perong rambut keriting, tinggi 160, tinggal di Banjarwangunan. Yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus, alamatnya di Kepompongan. Umurnya DPO 32 2024, Peggy baru 28 tahun, jelas dia. Hotman Paris prediksi nasib Peggy Setiawan, yakin kasus Vina bakal kacau. Pengacara mengurai analisa tajam soal nasib tersangka baru kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan. Dalam analisanya, Hotman Paris memprediksi kasus Vina Cirebon bakal kacau balau jika hal ini terjadi pada Peggy Setiawan. Prediksi Hotman Paris itu berlandaskan pada isi BAP para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah diadili 8 tahun lalu pasca kejadian. Hotman Paris yang kini ditunjuk jadi pengacara keluarga Vina pun syok saat mengetahui BAP serta keterangan para terpidana di tahun 2024. Sebab diakui Hotman, ada banyak perbedaan antara isi BAP para terpidana di tahun 2016 dengan tahun 2024.
Di antaranya ada 4 keanehan dan tidak sinkron antara BAP tahun 2016 dan 2024. Berikut uraian Hotman Paris. Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi di 2024 disebutkan 2 dari 11 pelakunya ini fiktif. Tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy adalah pelaku, tapi di BAP 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku. 2016 disebutkan tidak ada pelaku fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di 2016 disebutkan 2 DPO yang mengantarkan mayatnya ke flyover, ikut memerkosa, tapi 2024 disebutkan fiktif. Berkaca para 4 kejanggalan tersebut, Hotman Paris pun meminta agar para terpidana diperiksa ulang dan dimintai keterangan lagi secara detail. Terlebih diketahui Hotman, mayoritas para terpidana meragukan bahwa Peggy Setiawan yang kini dijadikan tersangka adalah pembunuh Vina dan Eki di tahun 2016 lalu. BAP menyatakan 5 terpidana bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik, tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan tim LPSK agar para terpidana tidak merasa terintimidasi, ujar Hotman Paris dilansir tribunNewsBogor.com dari YouTube Intens Investigasi, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Hotman Paris ungkap analisa mengejutkan soal nasib Peggy Setiawan. Menurut Hotman Paris, kasus Vina Cirebon akan semakin semrawut jika hal ini terjadi. Hotman Paris ungkap analisa mengejutkan soal nasib Peggy Setiawan. Menurut Hotman Paris, kasus Vina Cirebon akan semakin semrawut jika hal ini terjadi. Kolase YouTube. Lebih lanjut, Hotman Paris pun mengurai analisanya soal nasib Peggy Setiawan. Menurut Hotman, kasus Vina Cirebon akan semakin semrawut jika perkara Peggy Setiawan ini masuk ke persidangan. Sekali lagi, membawa kasus Peggy ke persidangan tidak membuat kasus Peggy menjadi terang benderang, malah menjadi semakin semrawut. Karena kalau kasus Peggy dibawa ke persidangan berarti ada 2 berkas BAP yang bertentangan, yaitu BAP tahun 2016 dan 2024, pungkas Hotman Paris. Karenanya menurut Hotman, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus jeli dan jangan menerima begitu saja pelimpahan berkas perkara Peggy Setiawan. Sebab nantinya jika Peggy masuk ke ranah persidangan, maka akan ada 2 BAP berbeda yang diputuskan di pengadilan dalam satu kasus yang sama, yakni Vina Cirebon. 2 BAP yang bertentangan bakal ada 2 putusan pengadilan yang bertentangan, maka kasus ini akan semakin kacau balau. Jadi saya mohon kepada kejaksaan agar jangan begitu saja menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik, minta di BAP ulang semua terpidana ini, tegas Hotman Paris. Selain meminta agar Kejaksaan Tinggi Jabar tak langsung menerima berkas perkara Peggy Setiawan, Hotman juga menyentil kesaksian AEP. Hotman Paris rupanya tak yakin dengan kesaksian AEP yang mengaku melihat Peggy Setiawan di dekat TKP tewasnya Vina dan Eki. Minta diperiksa ulang saksi-saksi yang meragukan. Misalnya ada saksi, AEP, yang mengatakan malam-malam bisa melihat 100 meter, itu tidak masuk akal. Jadi menargetkan Peggy agar segera divonis adalah strategi yang kurang tepat, itu menciderai penegakan hukum, imbuh Hotman Paris. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Kembali mengungkap analisanya, Hotman Paris berharap agar Kejati Jabar teliti dalam penanganan kasus yang menjerat Peggy Setiawan. Kendati dirinya jadi tim pembela keluarga Vina Cirebon, Hotman tak ragu membela Peggy Setiawan. Kasus Vina, sebaiknya jaksa jangan melimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri, sebaiknya jaksa mengembalikan berkasnya berulang-ulang bila perlu. Karena kalau Peggy diadili, Peggy dinyatakan bersalah, maka akan ada 2 putusan pengadilan yang bertentangan berdasarkan BAP yang berbeda, ujar Hotman Paris. Kami minta agar dibentuk tim pencari fakta untuk mencari sebenarnya apa kejadiannya. Membawa Peggy ke pengadilan bukan membawa persoalan semakin jelas, malah menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, sambungnya.